Ya, episode keberapa? 32 kitab tauhid, yaitu membahas tentang tawakal kepada Allah. Dan kita review sedikit tentang bab takut kepada Allah, yaitu kita kemarin ngebahas tentang rasa takut akan rasa takutnya ada berapa ya kan, masih ingat? Rasa takut ada 4. apa aja? Satu, takut kepada Allah, takut pada Allah, terus takut naluri, takut ibadah, takut apa lupa. Ini Regan ngebagi otaknya jadi 2 tapi masih bisa ngejawab dengan hampir benar semua, Masya Allah ya. Gak apa-apa karena darurat tiba-tiba harus rapat, tapi Regan pengen ikut tetap majelis ya. Jadi takut yang pertama takut naluri, takut yang kedua takut karena Allah, takut memaksiatinya ya. Takut yang ketiga takut yang sifatnya ibadah, itu udah kita bahas. Dan sekarang kita akan masuk ke bab tawakal teman-teman. Kita akan masuk bab tawakal. Dan ini pembahasan yang cukup panjang, tapi Arizal akan rangkum menjadi simple ya. Semoga ini manfaat buat kalian. Tapi sedikit mau nge-review tentang, atau gini deh, nggak akan sekarang, ingin langsung masuk ke bab tawakal sekarang, tapi ingin kalian semua di sini tolong ingetin minggu depan satu kisah Wahsy dan Nabi SAW. Catat ya, kisah Wahsy dan Nabi SAW tanda sama dengan gak harus memaafkan. Itu kata kunci aja, biar Ariza bisa ngejelasin. Karena ingin ngejelasin sekarang, tapi A-nya lagi gak bisa mood karena ini baru pulang banget dari beberapa ceramah tadi. Ada dua ceramah, satu di rumah, satu tadi di luar. Dan sekarang Ariza kalau harus ngebahas hal yang dalam-dalam takutnya gak bisa connect ke hati. Jadi sekarang mau masuk ke babnya langsung aja tentang tawakal ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan ngebahas tentang tawakal. Ada yang tahu nggak arti dari tawakal? Atau gini deh, apa doa tentang tawakal? Ada yang hafal nggak? Doa tentang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat 3 tahun yang lalu nggak ada yang bisa jawab. Kalian tuh suka baca doa nggak sih pas keluar dari rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bertawakal pada Allah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya milik Allah, kecuali hanya dari Allah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Nah teman-teman, apa sih definisi tawakal? Definisi tawakal adalah menyerahkan secara totalitas urusan kita kepada objek yang kita tawakali. Ulang ya. Tawakal adalah menyerahkan secara totalitas, baik batin maupun lawan dari batin itu apa? Lahir batin ya. Menyerahkan secara totalitas lahir batin kita atas urusan-urusan kita kepada objek yang kita tawakali. Kepada objek yang kita tawakali. Itu definisi dari tawakal. Ya. Nah, teman-teman, kalau kalian tadi ngedengar dengan definisi tawakal, ketika kita menyerahkan jiwa, raga, lahir, batin yang bisa menerima semua urusan kita, membantu semua urusan kita lahir batin, hanya siapa? Hanya Allah. Manusia hanya bisa ngebantu kita dalam hal yang sifatnya lahiriah. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu sangat maaf bahasanya bodoh. Kenapa bodoh? Gini deh, Ariza punya bodyguard misalnya.
Misalnya Regan, bodyguard Arizal. Dan Regan tuh one punch man. Wah, sekali pukul langsung mati tuh orang. Tiba-tiba Regan yang udah one punch man ini, yang udah terkenal kekuatan super duper kuat, karena misalnya udah dicampur tangannya pukulannya dengan teknologi dari Iron Man gitu ya. Jadi bukan sihir ya. Satu kali pukulnya tuh emang bisa ngancurin truk karena emang berdasarkan teknologi bukan sihir. Tiba-tiba ragu dengan kekuatan Regan. Kemudian Arizal nyewa bodyguard yang lain, yang mana bodyguard ini super duper ceking. What's the meaning of ceking? Kurus, ceking, kurus, lemah, letoy. Ketika mukul tuh jadi kayak jadi kayak bencong gitu. Terus Arizal, saya mah tawakal sama yang ini aja deh, sama bodyguard yang ini aja. Regan skip, nggak usah. Saya nggak butuh bantuan Regan. Itu orang manapun akan ngelihat Arizal bodoh, ya nggak? Masa Arizal tawakal atau menyerahkan guardian, apa guardian? Bodyguard gitu ya, kepada orang yang udah lemah banget, yang buat mukul bola basket aja itu bola basketnya malah nyakitin tangan dia. Sedangkan Regan yang super kuat, sekali pukul bisa mati tuh orang, malah nggak mau nyewa, nge-hire. Kan itu udah bodoh, ya nggak? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan tawakal kepada Allah untuk akhirnya bertawakal kepada makhluk? Kalau tadi antara Regan yang super kuat dengan orang yang super duper letoy lemah, itu masih ada nilai lah. Mungkin nilainya Regan 10 kali lipat dia deh. Cuman 10 kali lipat. Tapi sekarang Allah dengan makhluk. Allah lebih kuat dari makhluk berapa kali lipat? Udah gak usah ditanya lagi, itu nggak ada limitnya. Nggak bisa lagi kita kali lipatkan. Berapa kali lipat Allah lebih kuat daripada manusia. Seluruh makhluk alam semesta. Itu nilainya, itu kalau dibandingkan dengan Allah itu 1 banding tak hingga udah. Atau 0 banding tak hingga mungkin ya. Nggak tahu ya Ariza, pokoknya udah gak ada nilai. Atau minus deh, minus banding tak hingga. Maaf kalau secara matematikanya salah. Tapi yang jelas Allah udah gak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun. Dan semua makhluk terkuat di alam semesta bagi Allah sama aja, gak bisa dibandingin. Karena antara 1 banding tak terhingga dengan 1 juta banding tak terhingga, gak ada nilainya sama-sama ya. 1 maupun 1 juta gak ada nilainya kalau dibandingkan dengan tak hingga. Kalau tadi kalian bilang Ariza bodoh, Ariza bodoh amat, bodoh banget. Masa Ariza menyerahkan ke job guardian kepada si letoy, si lemah, si kurus ceking, sedangkan Regan yang super kuat kagak dipercaya? Itu kan bodoh. Lalu bagaimana dengan orang yang dia berpaling dari tawakal kepada Allah, kemudian dia bertawakal kepada makhluk? Teman-teman, orang yang tawakal kepada makhluk, dia telah melakukan 2 kebodohan. Kebodohan pertama adalah dia gak tawakal ke Allah. Itu merupakan suatu kebodohan. Yang kedua, dia tawakal kepada makhluk. Eta bodohnya jadi kuadrat. Kalau sekedar gak tawakal kepada Allah aja, itu udah -1 gitu loh. Tapi sekarang malah tawakal kepada yang lemah. Mending gak usah tawakal sama siapa-siapa. Masih lebih mending gitu loh. Tapi ini mau udah berpaling dari tawakal kepada Allah, kemudian tawakal kepada makhluk yang lemah, itu benar-benar gak ada nilainya sama sekali. Makanya teman-teman, itulah bahayanya ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah. Perumpamannya tadi, kenapa? Karena makhluk tuh lemah. Sekarang Regan kalau sekarang pingin dapat duit, kira-kira pinginnya dapatnya berapa kan? Sebut aja gak apa-apa, gak usah malu. 100 miliar. 100 miliar, oke 100 miliar ya. Sekarang Regan ada di sebuah daerah yang super duper kering, tandus, gak ada makan, gak ada minuman, dan Regan udah mau mati. Satu-satunya makanan dan minuman hanya ada di tangan Arizal. Terus Allah bilang kan, mau makan, mau minum, 5 menit lagi kamu bakalan mati nih. Tapi ini ada minuman 1 gelas dan ada makanan. Mau gak kamu dapat ini tapi bayarannya 50 miliar? Regan mau gak bayar 50 miliar? Mau ya? Biar bisa tetap bertahan hidup ya? Ini murah banget ya. Ternyata makanan dan minuman itu seharga 50% dari harta Regan. Terus setelah makan dan minum, tiba-tiba Regan kena penyakit, gak bisa buang air kecil, gak bisa buang air besar, yang kalau terus ada di perut, di tubuh, racun, bisa mati. Akhirnya Regan datang ke dokter dan dokternya bilang, saya bisa mengoperasi kamu bisa sembuh insya Allah, tapi bayarannya 50 miliar, mau gak? Kalau misalnya gak gitu ya mati. Dan Regan gak punya, kalau misalnya punya istri, punya anak ya udah mending milih mati aja biar hartanya buat anak istri kan gitu ya. Tapi kalau gak punya anak, gak punya istri, gak punya siapa-siapa di padang pasir, kalau dikasih bisa bertahan hidup, kalau gak dikasih udah mati. 50 miliar masih ada di tangan, cuman udah mati Regannya. Mending milih tetap dipegang di tangan tapi mati, atau dikasihin aja kan?
dikasih. aja kan. Jadi kita harta Regan yang 100 miliar itu cuma senilai dengan makan dan BAB itu aja. Nyadar gak lemahnya manusia? Ya Allah, hartanya gak ada gunanya ketika seseorang itu udah diuji sama Allah. Maka kalau kita tahu lemahnya manusia, kenapa kita tawakalnya ke manusia? Dan ingat ya, ini ada satu statement dari ulama yang luar biasa banget. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan kecewa. Catat baik-baik tuh statement itu. Bukan ucapan Nabi ya, SAW. Itu statement dari ulama. Barang siapa tawakal kepada selain Allah, maka dia akan kecewa. Adapun statement ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apa hadisnya? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan diserahkan kepada yang dia tawakal kepadanya. Maksudnya apa? Yang namanya makhluk udah tahu lemah, diserahin urusan kepada yang lemah. Ya wis, gak akan beres, kecewa. Jadi semakna ya hadisnya ya. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan diserahin aja kepada yang dia tawakal kepadanya. Sedangkan kita tahu manusia lemah, otomatis ketika kita tawakal kepada manusia, ujung-ujungnya pasti akan kecewa. Bismillah. Paham sampai sini? Oke, kita ulang. Apa definisi tawakal? Tawakal adalah ketika kita menyerahkan lahir dan batin kita atas urusan kita kepada objek yang kita mentawakalkan diri kita padanya. Itu definisi tawakal. Nah, apa hukum tawakal kepada selain Allah? Ada dua level. Pertama, tawakal kepada selain Allah dalam hal yang tidak bisa dilakukan oleh objek yang kita tawakal padanya tersebut. Ini bahasanya agak susah karena nyusunnya juga susah. Atau simpelnya gini deh. Tawakal kepada selain Allah itu ada dua hukumnya. Ada dua tingkat. Pertama, kalau kita tawakal kepada makhluk dalam hal yang makhluk gak bisa lakuin, maka ini syirik akbar, murtad dari Islam. Kedua, kita tawakal kepada makhluk dalam hal yang memang makhluk bisa lakuin, maka ini syirik apa? Kecil. Bahkan kalau misalnya kita ngakunya tawakalnya ke Allah, tapi sambil tawakal kepada Allah, kita minta bantuan kepada makhluk yang makhluk gak bisa lakuin, ini tetap masuknya syirik akbar. Contoh, gini, saya tawakal kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada saya, kepada kami, kepada negeri ini. Terus Ariza datang ke pawang hujan, Mbah tolong turunin hujan. Syirik kecil, syirik akbar. Syirik akbar. Walaupun hati Arizal bergantungnya ke Allah untuk nurunin hujan, tapi minta ke pawang hujan untuk nurunin hujan. Yang mana nantinya si pawang hujan ini akhirnya ngelakuin ritual-ritual sihir untuk nurunin hujan. Kafir tetap. Pokoknya mah kalau kita bersandar hati, jiwa raga kita kepada sesuatu, yang sesuatu itu gak bisa ngasih manfaat sama sekali, maka itu syirik akbar. Tapi kalau kita bergantung pada sesuatu yang memang secara lahiriah bisa bantu kita, maka itu syirik kecil. Yang boleh gimana? Yang boleh tuh kita tawakal kepada Allah, sambil tawakal kepada Allah kita minta bantuan kepada makhluk yang emang bisa bantu kita. Contoh, yuk kita kasih contoh dulu yuk. Tawakal kepada selain Allah dalam hal yang dia gak bisa lakuin, dia gak bisa bantu kepada diri kita. Ada yang bisa ngasih contoh? Fahri. Apa ya? Yang gak bisa dilakukan oleh yang gak bisa dilakukan oleh makhluk. Menghidupkan orang yang mati. Itu mau minta bantuan. Ini tawakal. Tawakal tuh menyerahkan hati kita. Contohnya adalah masalah syafaat. Masalah syafaat. Nanti di hari kiamat ada syafaat nggak? Ada. Tapi syafaat tersebut terjadi setelah diizinkan oleh Allah. Nah sekarang kalau ada orang-orang yang udah mati, kita masih di dunia, kita belum di akhirat nih ya. Kalau di akhirat nanti kita kan ngejar Nabi Adam, ngejar Nabi Ibrahim, ngejar Nabi Muhammad SAW, terus kita minta syafaat kepada mereka agar mereka minta ke Allah untuk nyelamatin kita. Itu kan di hari kiamat ya. Tapi kalau di dunia nih, di dunia manusia
punya kemampuan gak untuk ngasih syafaat ketika dia masih di alam dunia? Dia masih di alam dunia tapi kita ngerasa dia nanti bisa nyelamatin kita di akhirat. Ya nggak bisa. Maka ini yang terjadi teman-teman. Misal A punya guru, misalnya Daniel, guru Arizal. Terus Daniel tuh udah mati. Terus Arizal bilang kayak gini, tenanglah, saya bertawakal kepada Daniel. Daniel tuh dulu guru saya, orang soleh. Maka saya pasti dapat ampunan Allah di hari kiamat dengan syafaatnya Daniel. Berarti Arizal udah menyerahkan hati Arizal kepada Daniel, yang mana Daniel gak bisa ngelakuin. Dan Daniel mati. Adapun syafaat tuh nanti terjadinya di hari kiamat. Itu pun setelah diizinkan oleh Allah. Dari mana Arizal tahu bahwasanya Daniel pasti ngasih syafaat ke Arizal? Wong Nabi Muhammad aja SAW yang emang pasti ngasih syafaat untuk makhluknya, untuk makhluk Allah ya, maaf Nabi SAW Allah izinkan untuk ngasih syafaat kepada makhluk Allah. Tapi itu pun setelah izin dari Allah. Itu pun Nabi SAW cuman bisa ngasih syafaat uzma untuk keseluruhan manusia. Adapun syafaat-syafaat khusus seperti menyelamatkan dari neraka, kemudian mengangkat derajat di surga, itu gak bisa beliau seenaknya, gak bisa seenak hati beliau untuk ngasih syafaat. Itu hanya bisa terjadi kalau Allah meridhoi. Maka aneh kalau Arizal misalnya punya orang tua soleh, terus habis itu orang tua meninggal, terus Arizal bilang, tenang, aku tawakal kok, karena orang tua aku soleh, gue udah pasti dijamin masuk surga. Ini terjadi sama siapa? Sama orang-orang yang aku keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka misalnya sebagian oknum ya, nggak semua loh. Jadi jangan bilang Arizal menggeneralisasi, enggak. Tapi sebagian ada yang ngakunya keturunan beliau, tapi ya Allah sengaja megang cewek, main sama cewek, mabok, ngelakuin maksiat. Kemudian dia bilang, saya keturunan Nabi SAW. Saya tawakal ke beliau, pasti dapat syafaat. Ingat, itu berarti udah tawakal dalam hal yang gak bisa makhluk lakukan. Itu syirik akbar. Syirik akbar. Nah, sekarang contohnya syirik kecil. Tawakal yang sifatnya syirik kecil gimana, Daniel? Bisa ngasih contoh? Kan tadi kalau tawakal syirik kecil, contoh apa definisinya? Misalnya kita bergantung pada makhluk dalam hal yang makhluk bisa ngelakuin. Contohnya apa? Kita sakit datang ke dokter, terus kita bilang, dok, pokoknya saya serahkan semuanya kepada dokter. Lahir batin saya serahin ke dokter untuk ngobatin saya. Itu syirik kecil jadinya. Ya. Yang boleh gimana? Yang boleh kita pasrahkan fisik kita ke dokter. Biarin dokter yang otak-atik saya. Tapi hati kita serahkan ke Allah. Itu yang boleh. Ngerti kalian? Kebanyakan orang itu tawakalnya justru ke dokter. Makanya ketika misalnya udah diobatin ternyata meninggal, yang disalahin siapa? Indosiar gitu. Yang disalahinnya dokter tuh. Ya kan biasa Indosiar itu kami sudah berusaha maksimal kan gitu. Kalau sinetron-sinetron yang mati itu ya si pasiennya. Nah, ketika kita tawakalnya kepada makhluk, ketika terjadi kesalahan dan sebagainya nggak sesuai ekspektasi kita jadinya nyesel. Ya salah sendiri bergantungnya ke makhluk. Kita harusnya bergantungnya pada Allah, tapi ikhtiar ke makhluk. Boleh kita ikhtiar nyari yang terbaik. Kita cari dokter terbaik, tapi hati kita tawakalnya ke Allah, bukan ke makhluk. Gitu. Bisa ulang. Rekan udah beres? Masih ada. Cuman coba ya dengan setengah konsentrasi masih bisa nggak apa-apa Regan kalau misalnya itu Regan udah datang jauh-jauh tapi kemudian sama dosen ingin ada zoom, jadi double zoom, tapi semoga Allah menjaga Regan ya, insya Allah sangat apresiasi banget. Coba ada yang bisa Regan simpulkan nggak dari tadi tentang tawakal? Dari pembagian tawakal tadi ya. Yang pertama tawakal yang dikecualikan, yang bahwa kita bertawakal kepada makhluk akan tetapi makhluknya tidak bisa, itu tuh murtad atau itu syirik akbar. Bagus. Terus itu yang pertama. kedua, jika kita berharap atau bertawakal itu ke makhluk yang dia tuh hanya bisa secara lahiriah saja tanpa bertawakal kepada Allah, maka itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Karena itu kita juga harus bertawakal. Jadi yang harus tuh gimana, yang amannya? Amannya itu kita bertawakal kepada Allah secara batiniah, tapi lahiriahnya fisikiyahnya kita kepada manusia, yang manusia tersebut tuh mampu Masya untuk Allah. mengatasinya.
Imam Bukhari Bandung gitu. Imam, ada dulu ulama yang ketika dengerin kajian nggak ikut majelis kanan, nggak ikut majelis kiri, ikutnya di tengah, diem aja gini. Kamu tuh gimana sih? Teman-temannya bilang bodoh gitu ya, ke kanan kagak, ke kiri enggak, yang ada di tengah dengerin gini. Beres kajian, semuanya dari yang kanan dari yang kiri dicatat dua-duanya, dan itu nggak ada yang miss satu kata pun. Itu cerdas banget. Tapi nggak ada orang kayak gitu sekarang ya, yang ada paling secara makna aja ya kan, yang nggak bisa ngerangkum semuanya ditulis. Kalau misalnya kalian aja yang ngedengerin konsen full, bisa nggak kalian tulis semua kata yang keluar dari mulut Arizal dari tadi? Nggak bisa, capek amat, ngapain ditulis juga, nggak penting gitu ya. Ya cukup garis besarnya aja. Seperti itu teman-teman ya. Ulang sekali lagi biar kalian nempel walaupun kalian nggak nyatet resume. Tawakal itu artinya menyerahkan lahir batin kita kepada sesuatu, ya. Itu nyender ke dia, nyenderin semuanya ke dia. Dan hukumnya ada 3. Yang pertama, kalau kita bertawakal kepada makhluk dalam hal yang makhluk nggak bisa lakuin, seperti tawakal saya mah pasti diampuni kok, guru saya soleh, apa-apaan itu nggak bisa. Guru nggak bisa memaafkan kita, nggak bisa ngampuni dosa kita. Yang ngampuni dosa kita Allah. Apa-apaan lo gara-gara kamu muridnya kemudian ngerasa saya pasrahkan diri saya kepada guru saya pasti nolong saya di akhirat. Itu udah syirik akbar, karena bertawakal kepada makhluk yang nggak bisa makhluk lakukan. Ingat, syafaat itu terjadinya di hari kiamat. Kita mintanya juga di hari kiamat, bukan di dunia. Maka nggak boleh kalian datang ke Nabi Muhammad SAW di mana beliau telah wafat, kemudian kita bilang, wahai Muhammad, beri aku syafaat. Ini syirik. Kalau beliau masih hidup bisa, ya Rasulullah, di hari kiamat kasih syafaat kepadaku ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW minta izin ke Allah dulu, baru kemudian akhirnya diizinkan. Seperti Ukasyah kan, Ukasyah minta, ya Rasulullah, jadikan aku termasuk golongan tersebut yang 70.000 masuk surga tanpa hisab dan azab kan. Ukasyah bilang, jadikan aku termasuk mereka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW berdoa pada Allah dan Allah ACC, ya Ukasyah, kamu termasuk mereka. Boleh. Tapi setelah beliau wafat, kan nggak bisa. Kita nggak bisa. Kalau kepada beliau aja kita nggak bisa minta syafaat langsung ke kuburan beliau, apalagi kepada orang yang nggak ada jaminan surga. Guru kita, orang tua kita nggak ada jaminan surga. Terus kita tawakal gara-gara, tenang aja orang tuaku soleh, tenang aja guruku soleh, gue pasti diampuni di hari kiamat. Itu syirik akbar kalau kayak gitu. Kedua, syirik kecil yaitu saat kita bertawakal lahir batin kepada makhluk. Tapi bedanya kalau dalam kasus yang ini, makhluknya emang bisa bantu. Ya. Jadi ketika kita ngomong, dok, saya serahkan semuanya pada dokter, itu kita boleh ngucapin gitu, tapi maksud serahkan semuanya itu secara apa? Lahirianya doang. Udah dok, saya serahin aja dokter yang lebih ngerti tentang masalah pengobatan. Boleh ngomong kayak gitu. Tapi hati kita harus full ke Allah. Gitu. Jadi yang itu syirik besar dan syirik kecil. Adapun yang ahli tauhid adalah, saya lagi, yang benar adalah kita hati pasrahkan seluruhnya kepada Allah. Secara ikhtiarnya kita minta bantuan ke makhluk dalam hal yang makhluk bisa, ya. Dan kita boleh nyari yang terbaik, boleh kita nyari yang terbaik. Bisa dipahami ini teman-teman? Kelar ya bab ini insyaallah. Ya. Allah berfirman di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang imannya sempurna adalah mereka yang ketika mendengar nama Allah, ketika diingatkan tentang Allah, ketika ingat sama Allah, ketika diingatkan tentang Allah, maka wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Teman-teman, kalau kalian pernah ada di kondisi di mana saat kalian diingatkan tentang ampunan Allah, rahmat Allah, siksa Allah, lalu tiba-tiba kalian kesentuh dan pengen nangis, itu kalian udah ada di keimanan yang sangat baik. Cek, ini internet masih jalan, maaf? Masih ya? Kalau kalian pernah ya dengerin kajian, kemudian kalian diingetin tentang ampunan Allah, rahmat Allah, terus tiba-tiba kalian kesentuh, kalian nangis, kalian gemeteran, itu berarti iman kalian dalam posisi yang prima, yang bagus. Tapi sayang, rasa itu gak selalu ada. Rasa itu kadang muncul, kadang hilang. Kadang itu sangat sering muncul di awal-awal kita hijrah.
Saat di awal-awal kita hijrah, kita ngedengerin tentang bahayanya dosa-dosa yang membatalkan amal soleh. Di situ kita langsung takut, ya Allah, aku dari dulu udah ngumpulin amal soleh lalu hancur begitu aja gara-gara dosaku. Itu kita bisa nangis pas nginget itu. Tapi makin kesini, setelah makin sering belajar, kok malah jadi biasa ngedengerin gitu. Nah, maka kalian mintalah pada Allah. Hal yang Arizal sering ajarkan adalah ingat surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Doa itu teman-teman, doa ya. Jadi orang-orang yang imannya baik, orang-orang yang imannya sempurna atau imannya prima lah, kalau nggak sempurna pun setidaknya dalam kondisi baik, itu mereka yang ketika mendengar nama Allah maka bertawakallah, bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya, ya, bertambah imannya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, masalah tawakal. Kemudian ini Arizal menyampaikan secara ringkas. Nanti mungkin pekan depan masih bab tawakal tapi yang lebih rinci lagi teman-teman ya. Sekarang Arizal lebih pingin ngasih openingnya dulu, dan walaupun pekan depan kita bahas rinci, tapi poin terpentingnya udah dibahas sekarang kok insya Allah. Nah, sekarang ingin menyampaikan ke kalian tentang bagaimana tawakal dan ikhtiar itu dua hal yang harus kita usahakan. Tapi ingat, hasil tidak selalu sesuai dengan ikhtiar dan harapan kita. Kisah yang sering diulang-ulang simple. Hajar, istrinya Ibrahim, itu ketika udah kehausan sama anaknya, usia yang masih kecil, itu Hajar kan lari-lari ya, Safa Marwah ya, 7 kali kan, bolak-balik 4 kanan, balik kiri 3 kali, pokoknya totalnya 7 kali kan, 2, 4, 6, 7. Dan setelah udah bolak-balik tuh 3,5 kali atau 7 kali totalnya, itu keluar air Zam-Zam. Tapi air Zam-Zam keluarnya di mana? Di tempat lari-lari atau di tempat lain? Di tempat lain loh. Safa Marwah nyari-nyari air itu, ya Hajar istrinya Nabi Ibrahim, tapi airnya munculnya bukan di Safa Marwah. Coba kalau misalnya pakai logika kita, tahu gitu mah gak usah lari-lari dari tadi, ya gak sih? Kalau pakai logika kita ya, ngapain juga lari-lari Safa Marwah nih kalau ujung-ujungnya air Zam-Zam keluarnya di tempat lain gitu. Mending dari tadi diem, ya enggak? Tapi kan gak gitu teman-teman. Ikhtiar itu adalah amal soleh. Hasil itu pemberian dari Allah. Walaupun memang secara sunatullahnya rata-rata ikhtiar dan hasil itu biasanya setara, biasanya sesuai gitu, biasanya. Tapi nggak selalu. Biar apa? Agar kita nggak terlalu bergantung kepada ikhtiar. Kenapa sih ada orang yang ikhtiar maksimal dapat maksimal, tapi ada juga yang ikhtiar maksimal dapat minimal, ada yang sebaliknya ikhtiar minimal dapat maksimal. Bener gak sih ini bolak-baliknya? Pokoknya ngertilah kayak gitu. Intinya nggak selalu ikhtiar maksimal hasil maksimal, itu deh intinya kayak gitu ya. Bener-bener random. Tujuannya biar apa? Biar kita nyadar bahwasanya tugas kita cuma usaha, hasil kita harap ke Allah. Sesuai ekspektasi syukur, nggak sesuai ekspektasi apa? Sabar, gitu aja. Ih, enak banget jadi orang Islam mah. Enak banget. Dan aku udah menyampaikan kisah ini 2 tahun yang lalu. Dan aku ingin ulang lagi. Kalian mungkin nanti suatu saat akan berikhtiar nyari kerja habis-habisan, tapi dapat cuma segitu-gitunya. Udah ikhtiar maksimal ke tempat yang lain, sama dapatnya segitu juga. Diuji kesabarannya walaupun harus makan cuma sekali sehari, walaupun harus utang dan sebagainya. Tapi udah itulah jalan ikhtiarku. Tapi kemudian dapat rezeki dari jalur yang lain. Ini Amin ngasih kisah kesabarannya sampai 10 tahun. Afrika, negara Afrika mana yang miskin? Banyak. Salah satunya apa? Zimbabwe. Terus apa lagi? Kongo. Terus Senegal. Nah, ini dari negeri Afrika. Lupa negeri mana. Kalau nggak salah Senegal, Nigeria, dan sebagainya. Masih banyak lah. Jadi teman-teman,
ada seorang bapak-bapak, lupa anaknya 6 atau berapa, udah punya istri dan anak, ditinggal. Sang bapak pergi ke Mekah untuk nyari pekerjaan di Mekah untuk mencukupi kehidupannya di Afrika. Setelah pergi ke Mekah, berusaha nyari rizki, nyari kerjaan, gak ada yang pas. Bukan gak ada yang pas dalam artian gak semangat, tapi emang gajinya dia udah ikhtiar maksimal tapi gajinya minim banget. Dan itu sang suami, bayangin, gak bisa pulang sampai 10 tahun. Gimana kangennya kalian? Kalian kalau belum nikah, baru sama pacar doang, gak ketemu sehari udah kangen-kangen. Ditinggal sebulan kangen. Dan itu haram. Tapi kalau kalian udah nikah, udah halal, walaupun kadang misalnya udah nikah dapat ujian, misalnya istri kadang nyebelin dan sebagainya, itu wajar. Semuanya pernah terjadi gitu lah. Ya, bahkan dengan para nabi pun ada yang seperti itu, istrinya nyebelin, bahkan kafir ya, seperti Nabi siapa? Nabi Lut, Nabi Nuh. Tapi kalau udah ada nikah itu udah ada ikatan yang lain, tentram. Ketika walaupun awalnya kesel, tapi ketika udah pergi jauh gak ketemu, kangennya luar biasa. Bayangin 10 tahun gak ketemu sama istri dan anaknya gara-gara nyari uang. Apa gak pulang aja? Masalahnya pulang juga gak ada duit, jadi kejebak gitu lah. Udah di Mekah, dapatnya cuman pas-pasan, pulang gak ada duit, di sini kerja lanjut juga gak ada duit yang mencukupi. Tapi apa boleh buat, selama 10 tahun sang suami cuma bisa ngirim seadanya aja. Istri dan anaknya sabar di Afrika. Dan sang suami tetap gigih nyari kerja, tawakal ke Allah, jaga ibadah, tetap doa. Wah, pokoknya maksimal dah. Tapi 10 tahun diuji. Kadang gak dapat kerjaan sama sekali, kadang gak makan, teman-teman. Ini yang kayak gini, kisah yang A sampaikan kayak gini bukan cuma 1-2 orang. Mayoritas manusia yang hidup di dunia tuh kayak gini. Kalau kalian sekarang ada di posisi itu, ketahuilah mayoritas yang ada di dunia tuh kayak gitu. Dari ceramah Guru Ariza Abdurrahim Green, beliau kan ahli banget dalam masalah yang kayak gini-gini ya. Beliau ngasih tahu bahwasanya 70% dari resources yang ada di bumi kita itu dinikmati hanya oleh 17% dari populasi dunia. Kebayang gak? 70% dari resources, sumber daya alam bumi kita itu dinikmati hanya oleh 17% dari populasi dunia. Artinya mayoritas sengsara atau nikmat? Sengsara. Maka kalau kalian ada di posisi yang kayak gini, ketahuilah kalian gak sendiri, kalian banyakan. Cuman karena mereka udah terlalu sering kayak gitu, akhirnya ya udah jadi biasa aja gitu. Tapi kalau kita berada di posisi yang bukan seperti itu, alias kita udah tercukupi dari gaji dan sebagainya, itu syukurnya harus minta ampun, teman-teman. Apalagi kalau duit kalian di atas rata-rata, di atas UMR gajinya. Itu kalian kalau sampai gak syukur ke Allah, parah banget, parah. Karena kalian tuh posisinya udah lebih dari 70% mayoritas manusia. Lebih dari 70% yang ada di bumi ini. Wah, tahu apa yang terjadi, teman-teman? Dia kerja mati-matian tapi gak dapat kerjaan yang pas, yang bisa mencukupi anak istrinya. Jadi yang ada lapar. Itu udah jadi sehari-hari, teman-teman. Istrinya dan anaknya juga sama di Afrika lapar. Sampai ketika udah 10 tahun dia doa ke Allah, dia tawakal ke Allah, dia ikhtiar maksimal. Tapi dia rasa saya perlu ikhtiar yang lain, yaitu pulang aja. Karena bisa jadi ketika pulang nanti di Afrika dapat kerjaan yang lebih cocok. Atau setidaknya kalaupun gak dapet, saya masih bisa sama anak dan istri gitu bareng. Sekarang 10 tahun gak ketemu, akhirnya udahlah. Dia ngumpulin duit, dia bener-bener lapar, nahan lapar, dia ngumpulin duit untuk akhirnya beli tiket pesawat untuk ke Afrika pulang. Tahu apa yang terjadi? Dapat gak tiket pesawat? Dapat. Pas sudah beli tiket pesawat, ternyata tiketnya baru terbangnya itu pesawatnya 7 hari lagi. Padahal dia buat makan sehari-hari aja gak ada. Tapi tiketnya 7 hari lagi baru terbang tuh pesawatnya ke Afrika. Aduh, gimana? Akhirnya karena takut telat, Kak, sang bapak ini pergi ke dekat airport, dekat bandara, dan nyobalah nyari tempat singgah untuk tidur di sana. Akhirnya setelah dekat bandara, nyari masjid terdekat dari bandara. Akhirnya tidur di masjid tersebut. Setelah tidur di masjid tersebut, pas subuh, sang bapak ini izin untuk azan. Untuk azan di masjid. Selama 6 hari azan subuh di masjid.
sebanyak 6 subuh azan di masjid. Dan setelah beres 6 hari azan subuh, di hari ke-7 dia pamit ke DKM. Saya harus pergi ke Afrika, harus pulang gitu ya. Diceritain lah ke DKM tentang kondisi dia gitu. Ya akhirnya cerita tentang keluh kesahnya hanya ke Allah, tapi ngasih tahu nggak ada masalah kan. Ketika kita ngasih tahu ke manusia bukan dalam rangka untuk menyesali takdir Allah, cuma sekedar cerita aja tentang kondisi dia, keluarga di Afrika, maka saya harus cepat pulang gitu, takut ketinggalan, jadi maaf saya duluan ke bandara. Udah nyampe bandara teman-teman, udah sholat subuh di bandara, tinggal nunggu pesawat terbang, tiba-tiba delay pesawat. Udah harus nunggu 7 hari, sekarang pas mau pergi delay. Dan tahu itu kan udah deg-degan ya. Jangan-jangan kalau delay harus nunggu lagi 1-2 hari lagi, udah nggak ada makanan, udah penuh kekurangan. Akhirnya dia lagi nunggu, tiba-tiba teman-teman datang orang pakai jas hitam dengan badan tegap gede-gede, turun dari limosin, coba bayangin. Datang itu orang-orang gagah, menakutkan kayak mafia gitu. Terus habis itu datang ke bapak tadi, kalau nggak salah namanya Abdullah. Anda Abdullah? Iya betul. Ikut kami. Ya ditolak atau diterima? Ya ditolak lah. Saya mau pulang, maaf ini nanti pesawatnya ketinggalan. Gak usah khawatir sama pesawat. Gak usah khawatir sama pesawat gitu ya. Ikut aja, ikut kami. Dibawa di limosin, kemudian turun di istana Pangeran Arab. Habis itu sang pangeran nanya gitu. Setelah tahu beberapa cerita tentang dia ya, akhirnya nanya lebih klarifikasi lebih jelas lagi. Kenapa kamu pulang? Akhirnya diceritain lebih detailnya. Saya udah 10 tahun kerja di sini belum cukup dan akhirnya pengen pulang karena emang nggak mencukupi. Jadi saya ya azan di sini selama 6 hari karena emang udah nggak ada tempat buat tinggal. Terus pangerannya bilang, selama 6 hari kemarin aku selalu mendengar azan subuh yang begitu indah, dan di subuh ini aku nggak mendengar azan tersebut. Maka aku nanya ke DKM masjid gitu ya, ada apa, siapa yang selama ini azan? Dan DKM masjid cerita tentang dirimu. Maka aku langsung telepon bandara untuk delay pesawatnya. Masya Allah, delay pesawat agar engkau datang ke aku. Aku mohon kepadamu, bisakah engkau menjadi Bilalku di masjid ini? Ajak seluruh keluargamu, kamu pulang, kemudian ajak seluruh keluargamu tinggal di sini. Kau tinggal di sini, tinggal bersamaku. Aku cukupi semua kebutuhanmu dan kamu cukup di sini aja untuk jadi muadzinku. Allahu Akbar. Lihat teman-teman, diujinya 10 tahun. 10 tahun. Dengan penuh rasa sakit, rindu. Nah kalau sekarang kalian baru kerja 1-2 bulan kemudian capek, lelah, ya emang itu konsekuensi dari berkeluarga. Itu konsekuensinya. Kalian tahu gak sih? Coba ada yang tahu nggak di antara kalian, kalau udah ikut kajian Ustadz Nuzul Zikri pasti paham. Ini bahasa orang yang nggak paham ya. Kalian tahu kan? Allah berfirman di surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah memberi amanat kepada gunung, kepada langit. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Jadi Allah ngasih amanah kepada langit, kepada bumi, dan juga kepada gunung-gunung. Apa yang dimaksud? Jadi Allah tuh nanya ke langit, Allah nanya ke bumi, Allah nanya ke gunung. Allah bertanya kepada 3 benda tadi, maukah kalian menerima amanah dariku? Amanah apa itu? Yaitu untuk menjalankan syariat Islam, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Langit, bumi, gunung, sama Allah ditanya, mau nggak melaksanakan perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku? Mau nggak menerima syariat Islam ini untuk kalian amalkan, untuk beribadah kepadaku? Kira-kira langit, bumi, dan gunung nerima atau enggak? Nerima nggak? Enggak. Kenapa nggak nerima? Takut. Langit, bumi, gunung nolak. Nggak mau ya Allah. Kami nggak berani ya Allah. Kami nggak berani menerima syariatmu. Karena kami takut kami gak bisa mengamalkannya. Kalau kami gak mengamalkannya, nanti kami masuk neraka. Itulah alasan kenapa langit, bumi, gunung gak berani nerima amanah dari Allah. Yaitu amanah untuk mengamalkan syariat Islam ini. Kemudian Allah
menawarkan kepada Nabi Adam, ayah seluruh manusia. Nabi Adam nerima atau enggak? Nerima. Makanya kenapa sekarang kita jadi kena kewajiban, kena larangan, gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Adam menerima amanah dari Allah. Coba, orang yang gak ngerti pasti akan ngomong gini, gara-gara Nabi Adam menerima amanah. Ya gak sih? Kita jadi harus ngelaksanain perintah Allah dan ngejauhi larangan Allah. Coba kalau dulu Nabi Adam gak nerima, enak kita kan ya, jadi kayak langit, bumi, hidup tanpa beban, tanpa harus dibebani syariat. Kalau ngelakuin dosa masuk neraka, kalau beramal soleh masuk surga, takut. Kalau dulu kan enak kalau misalnya Nabi Adam gak nerima amanahnya. Iya gak sih? Kalian pernah gak kepikiran kayak gitu? Kenapa Nabi Adam nerima amanah tersebut? Yang konsekuensinya kita jadi berat hidup ini. Jadi banyak larangan, banyak perintah. Maka ini dijawab oleh para ulama tafsir. Nabi Adam menerima amanah dari Allah, itu adalah konsekuensi logis sebagai manusia yang mempunyai jiwa yang besar. Maksudnya gimana? Simple. Kalian, kalau misalnya kalian sekarang punya duit 5 juta, mana orang yang kalian anggap lebih hebat? Punya uang 5 juta, ya, semuanya di sini punya 5 juta. Mana yang kalian anggap lebih hebat nih? 5 juta tersebut kalian simpan, kemudian kalian pakai sehari-hari sampai akhirnya habis. Atau kalian pakai 5 juta ini untuk bisnis dengan halal, yang mana kalau bisnisnya sukses kalian bisa dapat 5 miliar, tapi kalau gagal bisa minus. Mana kira-kira yang jiwanya besar, yang lebih hebat, lebih keren, lebih siap nanggung resiko, tapi konsekuensinya keren banget nih kalau sukses? Yang 5 jutanya dipakai sampai akhirnya habis, atau yang mau bisnis halal yang nantinya berpotensi dapat 50 miliar. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan? Setuju nggak? Kalian mau nikah nggak? Yang belum nikah. Mau nikah nggak? Dengan mau nikah nanti? Ya. Fahri mau? Mau nikah? Ih, ngapain nikah? Capek asli. Harus ngasih makan orang lain. Iya bener loh. Kalau kalian nikah, yang dulunya kalian kan dapat duit bebas ya, bisa buat sendiri, bisa jalan-jalan. Kalau udah nikah, rese. Oh, tanda kutip. Harus ngurusin anak orang lain, cewek. Terus nanti kalau udah punya anak, tidur susah, kerja makin susah. Repot amat nikah. Kenapa kalian milih nikah? Kenapa kalian tetap milih nikah walaupun resikonya besar? Karena kalian punya jiwa yang besar. Tahu ada resiko besar, tapi kalau kalian sukses menanggung resiko tersebut, kemudian sukses bisa sabar untuk menafkahi anak dan istri, pahalanya gede nggak? Gede. Jadi mau nikah nggak? Kagak, gara kalian astagfirullah. Ketika kalian lebih memilih nikah walaupun konsekuensinya itu besar, itu membuktikan kalian punya jiwa yang besar. Kalian keren, kalian mantap. Sekarang Nabi Adam menerima resiko tersebut. Kalian masih mau mencela atau memuji Nabi Adam? Mujilah. Nabi Adam keren. Nerima aman tersebut karena jiwanya besar. Gitu. Bisa paham ya ayat ini? Jadi kalau kalian nanti baca surah Al-Ahzab, kenapa Allah mengamanahkan langit, bumi, gunung, semuanya nolak? Karena langit, gunung, bumi jiwanya nggak besar kayak Nabi Adam. Bukan merendahkan langit, bumi, bukan ya. Tapi maksudnya itu semua makhluk yang besar, tapi kalau secara mentalitas, Nabi Adam lebih pro daripada langit dan bumi. Lebih pro daripada gunung-gunung. Nabi Adam terima resikonya. Walaupun tahu ada resiko kalau gagal bisa masuk neraka, tapi Nabi Adam maju karena jiwanya besar. Gitu teman-teman. Nah jadi kita tawakal ke Allah itu kita berikhtiar yang terbaik, serahkan jiwa raga kita ke Allah, Allah ngasih yang terbaik buat kita. Kalaupun kita nggak dikasih yang terbaik ya sabar. Gimana kalau kejadiannya kita udah salah dalam mengambil keputusan, ngomong ke Allah, ya Allah, aku ikhtiarnya kurang. Misalnya kalian nikah sebelum kalian punya kecukupan gitu ya, masih banyak kekurangan tapi udah nikah aja. Padahal kan dalam nikah itu harus ikhtiar dulu maksimal, harus pertimbangan maslahat mudarat dulu. Tapi kalian tanpa berpikir panjang langsung nikah, udah terlanjur, udah kejadian. Apa yang harus dilakuin? Udah terlanjur salah milih, salah ngambil langkah. Ya jangan lupa doa lagi ke Allah. Aku ya Allah, aku salah langkah dulu. Belum ikhtiar yang terbaik. Doa juga masih belum khusyuk. Aku masih terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Kan dalam mengambil keputusan itu 3 ya. 1, jangan ngambil keputusan berdasarkan emosi spontan. 2,
pastikan pas mau ngambil keputusan konsultasi dulu kepada yang para ahlinya. 3, jangan lupa doa. Doa itu sebenarnya harusnya nomor 1 ya. Tapi kita tahu lah doa itu paling penting. Harusnya gitu kan kalau ngambil keputusan. Tapi kita terlanjur ngambil keputusan yang salah. Apa yang harus dilakuin? Ya doa lagi ke Allah. Akui kesalahan kita, ya Allah. Aku kurang dalam ikhtiar. Aku salah dulu spontan, nggak nyari nasihat dulu. Aku juga doanya nggak khusyuk, ya Allah. Hanya modal nekat. Ngakunya tawakal padahal sebenarnya belum tawakal, masih banyak kekurangan. Aku udah terlanjur salah, ya Allah. Aku mohon pertolongan dari Allah. Allah tolong. Pasti. Gitu teman-teman ya. Inilah bab tawakal. Insya Allah pekan depan kita akan masuk ke materi tawakal lagi, tapi lebih rinci dari segi dalil-dalil dan mungkin rincian-rincian yang bisa kita ambil manfaatnya. Insya Allah pekan depan yang lebih banyak. Itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman. Silakan yang punya pertanyaan boleh ditanyain. Ya. Udah 5 menit ya. Ada yang mau nanya? Ya silakan. Pertanyaan tentang hukum mendoakan orang kafir dan kalau misalnya boleh itu apa aja batasan? Oke. Hukum mendoakan orang kafir ya. Pertama, mendoakan orang kafir itu jelas boleh mendoakan hidayah. Oke. Mendoakan hidayah itu jelas boleh pas dia masih hidup, jelas. Dalilnya itu udah nggak diragukan lagi. Nabi SAW mendoakan Abu Jahal atau Umar untuk masuk Islam. Ya, dan Allah kabulkan untuk Umar. Nabi SAW mendoakan paman beliau untuk dapat hidayah. Ya, jadi mendoakan hidayah jelas itu boleh, sepakat ulama. Ada mendoakan ampunan ketika masih hidup, ya orangnya masih hidup nih, orang kafir masih hidup, terus kita doa semoga Allah mengampuni dirimu. Itu ulama beda pendapat, boleh atau enggak. Oke. Begitupun kalau udah mati. Apakah boleh mendoakan ampunan untuk orang kafir kalau dia udah mati? Pendapat yang hampir disepakati seluruh ulama adalah nggak boleh. Tapi ada pendapat yang membolehkan dalam catatan gini. Jadi mendoakan ampunannya bukan mendoakan agar dia bisa masuk surga. Karena nggak mungkin orang kafir masuk surga kan. Tapi kita doakan ampunannya agar sebagian dari dosa selain musyriknya Allah ampuni. Paham nggak? Orang kafir kan ngelakuin dosa selain musyrik apalagi? Zina, mabok mungkin. Nah kita doakan ampunannya agar diringankan dosa-dosa yang kayak tadi. Mabok gitu ya diampuni. Tapi kalau dosa musyriknya diampuni nggak? Nggak akan. Begitu ya. Tapi Ariza lebih mengikuti pendapat mayoritas ulama. Yaitu mendoakan hidayah boleh. Dan mendoakan ampunan tidak boleh baik ketika hidup maupun telah mati. Paham? Itu rinciannya. Kalau misalkan selain itu kayak mendoakan kebaikan dan segala macam, mendoakan kesuksesan itu boleh, berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau misalnya ini hadis atau ucapan ulama ya, kalau nggak salah hadis, nanti tolong cek ya, tolong cek, mohon ya. Nah lupa ini hadis atau statement ulama, yaitu ketika orang kafir mengucapkan hacu, lalu dia bilang alhamdulillah, maka kita ngucapin apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu doanya. Kalau orang kafir bersin hacu, kan harusnya gini ya, hacu. Dia alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Terus dianya ngebalikin yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan semoga Allah membereskan urusan-urusanmu. Nah, tapi ini dibalik. Ketika orang kafir bersin alhamdulillah, nggak ada pakai yarhamukallah. Justru kita yang ngedoain yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah padamu wa yuslihu balakum dan memperbaiki urusan-urusanmu. Ayo urusan-urusan banyak nggak? Urusan kampus, urusan rumah tangga kan gitu ya. Yaitu berdasarkan itu. Kalau nggak salah hadis deh, tolong cek ya. Tolong lupa itu hadis atau ucapan ulama. Tapi punya dugaan kuat kalau itu adalah hadis Nabi SAW. Baik. Wa iyyakum. Masya Allah. Ada Kariza ngedengerin kajian sampai ketiduran ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita misal sakit, tapi kita paham kalau di dunia ada sebab akibat. Misal pilek, minum obat pilek, tapi kita tetap percaya Allah yang sembuhkan, bagaimana? Ya, bagus. Emang kayak gitu Faris, ya. Kan tadi Aris udah bilang, ketika kita ikhtiar, tapi hati bergantung ke Allah. Kalau lagi sakit kita ngambil obat, itu kan ikhtiar kita. Sama dengan ketika datang ke dokter, itu ikhtiar kita, tapi hati bergantung ke Allah. Jelas bagus. Apakah dengan terkena najis mughaladhah, apakah air mengalir dari tangan yang kena najis? Apakah airnya tetap najis? Dan apabila pertama sudah terkena tangan, ya pernah nanya. Jadi kalau misalnya kita kena jilatan anjing kemudian dibasuh air, ya kan ketika dibasuh air yang pertama sekali udah suci belum? Belum. Sucinya kalau udah dibasuh berapa kali? 7 kali. Yang pertamanya campur tanah kan.
Nah, cuman kalau air yang udah terkena najis tersebut, apakah mutanajis atau itu airnya air mustakmal doang? Itu ya pernah nanya ke salah satu mahasiswa Libya, itu airnya air mustakmal, nggak jadi najis. Jadi kalau kalian kena kena apa namanya jilatan anjing terus kalian siram, terus yang nyiprat-nyiprat kayak gitu, itu bukan air najis, tapi itu air yang tidak mensucikan, ya. Tapi ketika udah basuhan yang ketujuh, setelah udah pakai tanah yang dicampur tanah, maka itu suci, ya. Apa benar niat sholat qashar itu ketika takbiratul ihram? Enggak, pas sebelum sholat aja kalian udah niatin sholat duhur qashar, Allahu akbar, beres. Bagi mereka yang menerima gaji dari lembaga sosial di mana bercampur sedekah dan zakat dalam penggajian, apakah harus dibersihkan? Wah, berat Randy, nggak berani ngejawabnya. Apakah kisah Nabi Adam tadi juga berhubungan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Iya, berhubungan. Karena syariat Allah itu pasti yang bisa dilakukan manusia. Kalau yang nggak bisa dilakukan manusia, maka itu udah dimaafkan oleh Allah. Ya. Izin bertanya, apabila kita dapati imam ngebut sholat wajib, sering dijelaskan juga oleh Arizal, boleh mengganti niat jadi sendirian, asalkan tetap menyesuaikan gerakan. Nah, karena imam ngebut, kita tertinggal 3 rukun, dan tetap santai apakah saja boleh. Oke, jadi gini teman-teman. Sering ngejelasin. Pertama, lihat dulu ngebutnya, ini pahami baik-baik, dan kalau bisa Chandra catat ya. Pertama, pastikan klasifikasi kengebutan imam. Kalau yang dimaksud kengebutan imam adalah ngebut yang sampai nggak tumakninah, atau sampai ke yang nggak mungkin baca Al-Fatihah bagi siapapun, misalnya cuman 6 detik berdirinya, itu mustahil. Siapapun nggak mungkin bisa baca Al-Fatihah dalam 6 detik. Nah, kalau kengebutannya tipe yang kayak gini, batal sholatnya. Udah batal. Gak bisa sholat di belakang dia, kabur aja udah pulang ke rumah. Itu kasusnya kalau ngebutnya seperti itu. Kedua, kalau ngebutnya itu masih tumaninah, artinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, bacaannya tetap sahih. Ya, hanya kecepatannya memang cepat. Tapi nggak ada satupun kata yang salah dalam Al-Fatihahnya. Ketika ruku pun masih ngucapin Subhana Rabbiyal Azim minimal sekali. Dan itu masih tumaninah. Cuman ngebut banget. Ngebut tapi masih tumaninah. Maka sholat di belakang mereka, kita nggak harus beres Al-Fatihah. Walaupun baru baca 3 ayat, imam ruku, langsung ikut ruku. Jangan dihabisin Al-Fatihahnya. Langsung aja ikut ruku. Paham ya? Itu tipe kecepatan yang kedua. Kecepatan yang ketiga adalah imamnya udah tumanina dan udah nyantai. Bacaannya udah nyantai banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan udah nyantai banget. Tapi kita lebih nyantai lagi. Nah, kalau kasusnya yang ketiga ini, kita wajib beresin Al-Fatihah. Wajib diberesin Al-Fatihahnya. Tapi kita dikasih toleransi ketinggalan imam sampai 3 gerakan. Ulama beda pendapat 3 gerakan kecil atau 3 gerakan besar. Amannya sih 3 gerakan kecil, yaitu ruku, i'tidal, sujud, batasnya sampai situ. Ya. Jadi kalau misalnya kita imamnya udah tenang banget, udah pelan banget, udah nyantai banget imamnya. Terus habis itu kita baca Al-Fatihah tapi lebih nyantai lagi. Akhirnya imam ruku. Beresin dulu Al-Fatihahnya. Imam ruku, kita masih berdiri. Imam i'tidal, kita masih berdiri. Masih sah. Imam mau sujud, nah, selama belum nyampe ke sujud, kita masih sah. Tapi memang yang dengar itu dari anak Libya itu, yang dimaksud 3 gerakan ini 3 gerakan besar. Jadi kita punya spare time sampai imam itu bangkit dari sujud kedua. Karena gerakan besar tuh apa aja? Gerakan yang lama tuh ruku, sujud, sujud. Kalau i'tidal dan antara 2 sujud singkat, ya. Jadi nggak kehitung gerakan lama. Nah, gerakan panjang tuh ada pada ruku dan 2 sujud. Berarti kita punya waktu sampai imam bangkit dari sujud kedua. Kayaknya nggak mungkin deh belum habis Al-Fatihah. Ada nggak ya kayak gitu? Udah mah imamnya tenang, terus kita baca Al-Fatihah, imam ruku kita belum beres, i'tidal belum beres, sujud belum beres, duduk antara 2 sujud belum beres, sujud kedua belum beres. Kayaknya nggak mungkin. Itu kita ngelamun atau apa itu ya? Kayaknya nggak mungkin. Nah, paham ya? Jadi itu tiga jenis kecepatan imam. Yang A.A. Rizal bilang harus dihabisin tuh kalau imamnya bukan cepat, imamnya udah tenang banget. Tenang banget bacanya, cuman kita lebih tenang lagi gitu.
Kadang dalam menjalani hidup ini kan buat kesalahan besar banget, dan di sisi lain hati ini merasa itu suatu dosa. Hal itu buat hati ini suka down dan merasa bersalah sekali. Kira-kira jika tobat pelan-pelan tapi konsisten, apakah bisa menjadi ikhtiar jalan? Bisa. Ya, kalau kita nggak bisa taubat seluruh dosa, minimal tobat dari sebagian dosa itu udah bagus. Ya. Saya jujur semakin dewasa semakin kerja, di sisi lain fasilitas menuju dosa kayak super besar. Hati suka kepusingan sendiri ngadapin dosa yang dalam sehari rate-nya lebih tinggi dibandingkan zaman sekolah. Iya betul. Ketika kalian belum punya duit, dosa dikit. Ketika udah punya banyak duit, jadi pacaran, ke bioskop. Iya. Itu terjadi dan itulah ujian dunia. Makanya kebaikan tuh bukan ada pada banyak duit. Kebaikan tuh ada pada ketika kalian semakin dekat ke Allah, semakin bertakwa. Itu mah bener ngelihat dengan mata, kepala, otak Arizal sendiri. Salah satu murid Arizal yang dulu pernah di sini tinggal, itu ya, cuma 2 minggu sih, nggak lama. Miskin banget. Ketika miskin, wah bantu orang tuanya habis-habisan, bantu ayahnya, doa ke Allah luar biasa. Giliran udah kerja, udah mah kerjanya haram deh, ya. Jadi di bidang riba. Kemudian habis itu, ya itu jadi maksiat, pacarannya iya, zinahnya iya, banyak kayak gitu. Makanya kita meminta ke Allah agar Allah berkahi. Dan kalau kita terlanjur jatuh ke dosa, taubat dan nasuha. Gitu. Ini terakhir teman-teman, ada yang mau nanya? Oh ini nih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini ada hadisnya. Makasih Ashraf ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, Nabi SAW bersabda, atau ini kisahnya orang-orang Yahudi bersin hacu dan mengucapkan dan dengan harapan Nabi SAW mengucapkan yarhamukumullah, tapi ternyata beliau malah bilang apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu dalilnya ya. Jadi boleh nggak ngedoain orang kafir biar diberesin usahanya, keluarganya? Boleh nggak? Boleh, berdasarkan dari sini. Kan arti dari yahdikumullah wa yuslihu balakum artinya adalah semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Itu artinya. Jadi boleh mendoakan orang kafir. Ya. Ada yang mau nanya? Ada kan? Mau? Nggak ada? Udah? Wah ini Masya Allah kan. Makasih teman-teman yang udah banyak nanya. Ini udah jam 10:06. Besok kalian harus sahur. Jangan lupa niatin ya di hati ya. Besok mau puasa Ramadan. Pagi ini bukan besok ya. Ya besok tuh maksudnya pagi ini. Ya itu aja, makasih. Nanti insya Allah pekan depan kita mau bahas tawakal dengan lebih dalam. Dan semoga AA dalam kondisi prima. Minta maaf banget selama Ramadan. Memang jadwal dari tanggal 1 sampai sekarang belum ada kosong ya. Apalagi hari ini ada 3 ceramah. Jadi mungkin gak maksimal, tapi ingatkan selalu, kalau kalian emang niatnya ingin khusyuk, ingin dekat ke Allah, maka separah apapun kondisi pemateri, seenggak khusyuk apapun pemateri, kalian tetap bisa kesentuh insya Allah. Itu aja dari Arizal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau saja ya Allah. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.